Hai semua, kali ini aku mau berbagi resep menu sehari-hari yang mudah, simpel, dan enak. Resep satu, aku mau membuat orek tempe basah. Nah, ini aku menggunakan 2 papan tempe, dipotong dadu seperti ini, bisa disesuaikan dengan selera ya. Boleh dipotong dengan kecil memanjang atau tipis memanjang serong, atau potong dadu seperti yang ada di video. Setelah selesai dipotong-potong, siapkan untuk bumbu-bumbunya. Di sini aku menggunakan 10 siung bawang merah. Nah, untuk jenis bawang merahnya aku menggunakan yang kecil-kecil seperti ini dan 3 siung bawang putih. Diiris-iris tipis kasar aja seperti ini. Lanjut ke cabai keriting, aku menggunakan 3 buah dan cabai rawit 3 buah. Nah, untuk cabenya bisa disesuaikan juga dengan selera masing-masing ya. Lanjut untuk tomatnya aku potong-potong 1 buah aja tomat merah dan 1 batang daun bawang. Semua bumbu simple aja, tinggal dipotong-potong, diiris-iris kayak gini, nggak yang pakai diulek-ulek gitu teman-teman. Lanjut, aku mau goreng tempenya setengah matang aja, menggunakan minyak goreng secukupnya aja ya teman-teman. Gunakan api yang sedang dan jangan lupa terus dibolak-balik agar tidak gosong sebagian. Nah, aku menggorengnya tidak terlalu kering, cukup setengah matang aja karena yang mau aku masak adalah orek tempe basah. Selanjutnya, bekas penggorengan tempenya, ini aku ambil minyaknya sebagian karena terlalu banyak, sebagian untuk menumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Masukkan gula merah dan garam, oseng-oseng dan masukkan cabai, dioseng-oseng hingga layu. Lalu tambahkan sedikit air untuk melarutkan semua bahan-bahan atau bumbu-bumbunya. Lanjut tambahkan kecap manis, kecap asin, dan saus tiram sedikit, tambahkan seasoning. Ini ada garam, merica, dan penyedap. Pokoknya untuk bumbu-bumbu halusnya bisa disesuaikan dengan selera, gula garamnya juga bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Untuk resep lengkapnya ada di deskripsi ya. Nah, ini aku masak-masak aja, diaduk-aduk sampai cukup dan bisa tes rasa. Setelah cukup masukkan tomat dan daun bawang, masak 30 detik, kemudian matikan api dan siap disajikan. Ini orek tempenya enak banget, juara banget rasanya, bisa dicoba ya teman-teman. Semoga teman-teman suka. Lanjut di resep yang kedua, aku mau menumis pare ya teman-teman. Nah, ini bumbunya, bisa teman-teman lihat ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, dan pete. Semua bumbu-bumbunya aku cantumkan di description box, jadi teman-teman bisa lihat deskripsi untuk detail resepnya dan bahan-bahannya gitu teman-teman. Oke, lanjut, ini aku mau belah jadi dua dan aku kerok pakai garpu bagian isiannya. Bisa juga menggunakan sendok ya teman-teman. Kemudian dipotong-potong sederhana seperti ini. Aku suka ukuran potongnya tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal, sedang-sedang aja ya teman-teman. Menumis pare ini ada beberapa versi, ada juga yang direbus dengan air garam agar pahitnya menghilang atau berkurang banyak. Di sini aku hanya merendam aja menggunakan air garam, jadi pahitnya itu nggak hilang semua. Dan lanjut aku rendam dengan air panas untuk terinya kurang lebih setengah ons dan digoreng bersamaan dengan pete. Setelah kering diangkat dan disisihkan terlebih dahulu. Setelah teri dan petai disisihkan, di sini aku mau menghaluskan bumbu-bumbunya yang sudah aku sebutkan tadi semuanya. Kelengkapan bumbu dan detail bumbunya ada di description box. Bagi teman-teman yang mau mencoba, udah tinggal lihat, dicatat atau di screenshot ya. Nah, ini bumbunya udah halus, langsung ditumis ke penggorengan dan menggunakan minyak bekas penggorengan petai dan teri tadi ya. Nah, tambahkan juga untuk aromatiknya ada daun salam dan lengkuas, tambahkan seasoningnya ada gula pasir, ada garam, ada merica, ada penyedap, lalu tambahkan sedikit saus tiram tadi ya kurang lebih 1 sendok teh, dan tambahkan si pare yang sudah direndam dengan garam dan udah dicuci kembali ya teman-teman. Jadi pahitnya itu hilang sekitar 50% gitu. Aku suka tumis pare yang rasanya pahit tapi tidak yang strong banget karena memang pare identik dengan pahit, jadi kalau misalnya nggak pahit ya kayak bukan makan pare gitu teman-teman. Nah, ini tinggal dioseng-oseng hingga matang. Nah, kalau udah cukup, udah tes rasa, tinggal diangkat dan disajikan. Nah, ini tuh termasuk tumis pare yang medok ya teman-teman, jadi bukan yang cemplang gitu ya. Ini aku pakai yang versi medoknya. Semoga teman-teman suka, selamat mencoba dan semoga bermanfaat.
Baik, lanjut ke resep yang ketiga. Di sini aku mau masak tumis brokoli, udang saus tiram, asam pedas manis. Yang pertama, ini cabenya aku potong-potong serong seperti ini. Aku menggunakan cabai keriting. Nah, untuk jenis cabenya teman-teman bisa menyesuaikan ya. Di sini aku sesuai dengan selera keluarga aja, tidak terlalu pedas dan biasa-biasa aja. Nah, sebagian cabenya aku biarkan utuh, kemudian ini jahenya diiris tipis seperti ini. Tambahkan juga 3 siung bawang putih, aku pakai yang jenis cutting ya teman-teman, dan diiris-iris tipis seperti ini. Setelah bawang putihnya dipotong atau diiris tipis, lanjut ke bawang merahnya. Kebetulan aku lagi ada stok bawang merah yang kecil-kecil banget ya teman-teman, jadi ukurannya terlalu kecil dan secara hitungan siung kayaknya kebanyakan gitu ya. Tapi pada faktanya tergantung ukuran juga, kalau misalnya ukurannya besar ya cukup 5 siung aja. Nah, ini udangnya aku perasi dengan jeruk lemon dan ternyata kameranya lupa di on kan ya teman-teman di saat step by step dari penumisan bumbu-bumbu kayak misalnya numis bawang merah, bawang putih, cabai, tiba-tiba pas kameranya dilihat ternyata belum on. Nah, ini udah setengah jalan, gak apa-apa ya teman-teman, dibuang juga sayang. Nah, ini aku tambahkan garam, merica, penyedap, dan juga gula pasir, sedikit saus tiram, sedikit kecap asin, dan juga ada saus sambal sedikit, dan masukkan brokoli yang sudah direbus 1 menit tadi. Brokolinya 150 graman gitu teman-teman. Dan ini aku tambahkan kecap manis karena pengen lebih manis, dan terakhir larutan maizena 1 sendok teh dengan 50 ml air atau airnya dikira-kira aja. Nah, ini dibiarkan sebentar aja dan kemudian kita sajikan. Ini tuh enak banget teman-teman, bikinnya gampang, sehatnya dapet, dan terakhir dikasih taburan wijen sangrai. Semoga suka dan semoga bermanfaat. Lanjut ke resep yang keempat, ini aku mau menumis labu siam. Yang pertama, labu siamnya dikupas dulu seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan labu siam yang sudah jadi di pasar-pasar atau misalnya di warung-warung, kan banyak yang labu siam yang sudah dibentuk jadi, udah tinggal ngoseng gitu teman-teman. Ini aku beli utuhan aja biar lebih murah ya harganya, dan dipotong-potong sesuai selera. Di sini aku memotongnya kayak korek api aja gini teman-teman, sebab ini kan mau dioseng, jadi kita potongnya sesuai dengan keumuman kalau dioseng. Lanjut, aku mau potong-potong atau disuir-suir ayam. Ini aku pakai bagian pahanya. Bisa juga teman-teman pakai ayam fillet, dada ayam fillet gitu. Dan ini ayamnya udah dimasak terlebih dahulu dengan ungkep bumbu kuning. Sebenarnya tumis labu siam itu ada beberapa versi untuk bahan campurannya. Terkadang aku lihat ada yang pakai tahu, tempe, pokoknya itu tergantung selera aja. Lanjut ke bumbu rajangannya, ini aku pakai 4 siung bawang merah diiris tipis seperti ini. Pokoknya aku membuat tumisan yang sangat simple ya teman-teman. Bagi pemula yang ingin belajar masak, ini cocok banget dicoba. Gak ada kesulitan sama sekali ya teman-teman, hanya main di variasi aja. Selanjutnya aku pakai 2 siung bawang putih, sama ya seperti tadi diiris tipis, dan juga cabai keriting. Nah, aku pakai 4 buah tapi boleh disesuaikan dengan selera. Lanjut, 1 batang daun bawang bisa dipotong-potong sesuai selera. Pokoknya teman-teman bisa menyesuaikan aja jumlahnya atau cara memotongnya, itu suka-suka kita aja ya teman-teman. Nah, ini aku lanjut mau menumis. Untuk bawang merah dan bawang putihnya ditumis sampai harum. Buat teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih, dan yang belum silahkan di subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Di dapur Alia ini masaknya simpel-simpel ya teman-teman, apalagi ini untuk tumisan-tumisan dipakai sahur gitu ya, biar yang simpel-simpel aja, nggak yang rumit, nggak yang prosesnya lama gitu. Kalau sahur biasanya kan agak gimana gitu ya, bangun malam-malam harus yang simpel-simpel. Nah, ini dimasukkan aja si labu siam tadi, dan labu siamnya sebelumnya udah dicuci bersih ya teman-teman, dan aku sedikit kasih garam atau rendaman garam, dan masukkan semuanya dari cabenya, terus ayamnya diaduk lagi, dioseng-oseng lagi hingga semuanya tercampur, dan tambahkan air
Kemudian tambahkan garam, merica, gula pasir. Nah, untuk bumbu-bumbu halus ini juga bisa teman-teman sesuaikan dengan selera. Misalnya kurang manis tambahkan gula atau kurang asin tambahkan garam. Terakhir masukkan daun bawang dan oseng-oseng sebentar. Udah itu angkat dan sajikan. Udah masaknya simple, rasanya enak, dan ini bahan-bahannya juga sangat mudah didapat. Semoga teman-teman suka dan selamat mencoba, semoga bermanfaat. Lanjut ke resep yang kelima, aku mau menumis sawi bakso atau sawi campur bakso. Untuk sawinya ini aku potong-potong terlebih dahulu dan dipilihin ya bagian-bagian mana yang tua, mana yang muda. Karena di dalam sawi itu bagian pangkalnya biasanya ada kotoran-kotorannya gitu, biasanya aku buang gitu teman-teman. Nah, ini aku ambil bagian yang bagus-bagusnya aja. Lanjut buat untuk bumbu rajangannya aku pakai 2 siung bawang merah yang besar-besar dan 2 siung bawang putih. Dirajang-rajang kasar aja kayak gini, sederhana aja ya teman-teman, nggak ada yang susah. Buat pemula bisa merapat di sini ya untuk belajar masak bareng-bareng bersama Dapur Alia ya. Dan selanjutnya aku pakai cabai keriting 2 buah, boleh disesuaikan dengan selera, baksonya 3 buah, dan lanjut aku menumis bumbu-bumbunya yang tadi kita udah rajang-rajang, yaitu bawang merah, bawang putih ditumis sampai harum yang warna itu berubah jadi kekuningan. Masukkan cabai, masukkan bakso, dan kemudian tambahkan air sesuai selera. Ini aku kurang lebih airnya 1 gelas. Nah, langsung masukkan aja sawi yang sudah dicuci bersih, dan jangan lupa juga tambahkan seasoningnya, ada garam, merica, penyedap, kayak gitu-gitu aja sih teman-teman, nggak ada yang susah ya kan. Nah, dioseng-oseng sebentar kurang lebih 2 menit aja, nggak usah terlalu lama, sebab sayuran itu nggak baik kalau dimasak terlalu lama ya teman-teman, maksimal 2 menit aja, lalu sajikan di piring saji seperti ini. Semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat. Lanjut ke resep yang keenam, di sini aku mau masak sayur tahu ya teman-teman. Ini untuk bumbunya akan aku haluskan dulu. Ada sedikit kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai ya, cabai keriting, cabai rawit. Untuk semua bumbunya aku tulis di description box dan akan aku haluskan. Ini udah halus. Lanjut untuk sayurannya aku menggunakan wortel yang aku iris seperti ini. Perpaduan sayur tahu sama wortel dan cabai hijau itu menurut aku pas banget ya teman-teman. Aku sering dimasakin oleh orang tua sejak kecil, campuran tahu dan cabai hijau, tapi terkadang nggak pakai wortel ya. Cuma suka ada pete gitu. Tapi di sini aku nggak pakai pete, pakainya wortel aja sama cabai hijau. Oke deh, kita proses ke step berikutnya. Ini bumbu yang sudah dihaluskan ditumis aja sampai harum, masukkan daun salam, serai, dan ditumis-tumis kembali hingga matang ya bumbunya. Masukkan wortel, oseng-oseng lagi, dan tambahkan air secukupnya. Ini aku pakai airnya kurang lebih 2 gelas dan masukkan cabenya, masukkan cabai rawitnya, cabai hijaunya, masukkan juga tahunya. Semua bumbu-bumbunya dimasukkan ya teman-teman. Di sini aku menggunakan santan, santannya tapi tidak semuanya ya teman-teman, sekitar separuh aja, tapi ini boleh disesuaikan ya. Kadang sayur tahunya ada yang suka kental, ada yang sukanya nggak terlalu kental gitu ya. Aku sukanya biasa-biasa aja ya teman-teman, teksturnya itu nggak terlalu enak gitu, nggak terlalu blenger banget. Oke, dimasak aja sampai pas bumbunya, kemudian setelah tanak diangkat dan disajikan dengan taburan bawang goreng di atasnya. Rasanya itu enak banget teman-teman, pedas, gurih. Semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat. Selanjutnya di resep yang terakhir, aku memasak terong sambal mata. Yang pertama terong dipotong serong, sesuai selera aja. Ini aku pakai ketebalan 2 cm. Kemudian bahan keringnya, ini aku tulis aja ya teman-teman. Ini bahan keringnya untuk lapisan atau jaket si terong tadi. Nah, dibumbuin pakai merica, garam, dan penyedap, dicampur, dan kemudian pakai air kurang lebih setengah gelas atau sesuai selera seperti tekstur yang ada di video kayak gini ya teman-teman. Kalau mau mengikuti dengan cara yang ada di video boleh-boleh banget, dan untuk resep selengkapnya aku tulis di description box.
Nah, ini aku masukkan terongnya dan kemudian kita goreng. Setelah minyak panas, lalu kecilkan dan gunakan api sedang aja. Kita goreng untuk terongnya hingga matang dan crispy ya teman-teman. Jangan lupa untuk dibalik-balik. Setelah berwarna kuning keemasan, kita angkat dan lakukan dengan hal yang sama ya sampai selesai terong digoreng semuanya. Lalu siapkan untuk bumbu sambal matahnya. Ini aku udah siapkan serai, bawang merah, daun jeruk, cabai, dan lemon. Kemudian kita potong-potong dulu untuk jeruk lemonnya ya teman-teman. Untuk cabai merahnya seperti biasa diiris-iris seperti ini. Nah, untuk cabenya aku saranin dibanyakin ya teman-teman bagi yang suka pedas banget. Di sini aku pakai sesuai selera aja. Ini ada cabai hijau, ada cabai keriting, ada cabai rawit. Pokoknya semua bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Karena cabai ini kan memang bikin enak gitu, tapi kalau yang nggak suka pedas justru malah jadi bumerang gitu ya. Pokoknya disesuaikan aja. Semuanya serai-serainya juga dipotong-potong kecil-kecil seperti ini. Gunakan serai bagian dagingnya aja ya teman-teman, dan untuk daun jeruknya dibuang bagian tulangnya agar tidak pahit. Nah, untuk daun jeruknya ini juga dicincang-cincang aja seperti ini. Setelah semuanya selesai, maka masukkan untuk serehnya atau potongan serai yang sudah kita potong-potong dengan minyak panas. Dan untuk bumbu-bumbu lainnya kita tuang bersama terasi yang sudah digoreng dan masukkan serai yang sudah digoreng dengan minyak panas tadi. Jadi kayak disiram gitu teman-teman, kemudian perasi dengan jeruk lemon dan udah jadi deh sambal matahnya udah siap. Jangan lupa menambahkan garam, merica, dan juga penyedap. Nah, kita taburkan ke terong yang sudah digoreng tadi. Jangan lupa untuk menyiram sambal matanya harus dengan minyak yang sangat panas ya teman-teman. Kalau aku lebih suka yang digoreng itu sereh. Sedangkan yang mentahannya kayak selain sereh pokoknya itu bentukan mentah kayak gitu. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Semoga suka dan semoga bermanfaat.